Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Ariko Top Motor Unity Mortality Season keempat episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-33 atau yang ke-157. Sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Halley yang sudah siap untuk melakukan kenaikan menuju ranah Nation Soul. Hal itu pun membuat formasi pertahanan dari sekte mulai bereaksi. Semua orang terkejut karena gelombang energi kenaikan milik Halley yang sudah bisa dilihat oleh semua orang. Awalnya mereka berpikir kalau ini berasal dari salah satu tetua, hingga mereka pun sadar kalau ini berasal dari pria bernama Halley. Hal ini tidak hanya dilihat di sekte saja, namun bisa dilihat oleh kedua sekte di sekitaran tempat itu. Mereka bisa merasakan hal yang sama. Perlahan-lahan namun pasti hal yang sudah ditunggu-tunggu Halley pun selesai juga. Kini dirinya pun telah resmi menjadi seorang kultivator ranah Nation Soul. Kedua sekte Hollow Yun pun datang untuk berbicara dengan Halley. Berhubung respon Halley cukup baik kepada mereka, jadi kedua tetua ini mulai berbicara untuk dapat mengajaknya bergabung bersama mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Jinyu memberikan selamat kepada Halley karena dirinya telah berhasil mencapai ranah Nation Soul. Halley berterima kasih kepadanya karena telah melindungi dirinya. Jinyu benar-benar senang dengan pencapaian yang telah Halley dapatkan. Dengan begini, dia itu bisa terus membantu dirinya. Sedangkan Halley sendiri penasaran mengenai pendapatnya mengenai sekte Luoyuan. Bagi Jinyu, kedua tetua sekte ini memiliki kekuatan yang sama dengan Halley. Jadi dia itu tidaklah perlu mengkhawatirkan apapun. Selain itu sekte ini tidaklah kecil. Mereka dapat memberikan bantuan kepada Halley jika dalam masalah. Dan yang terpenting, sekte Luoyuan memiliki hubungan dengan dua faksi lainnya. Jadi ini merupakan tempat yang damai untuknya. Halley setuju dengan apa yang Jinyu katakan. Bagi Jinyu, dengan ranah Halley sekarang maka tidak akan ada yang berani berbuat macam-macam kepadanya. Halley penasaran apakah pria tua itu masih hidup atau sudah meninggal. Tiba-tiba saja Jinyu berubah ke bentuknya. Karena bagaimanapun kekuatannya masihlah belum terlalu pulih. Jadi dia itu tidaklah bisa menjadi bentuk manusia sesuka hatinya. Jinyu meminta Halley untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Karena bagaimanapun ia tahu kalau tuannya pasti sangatlah kelelahan karena baru saja melakukan kenaikan. Selain itu, dia juga telah bertemu dengan iblis batinnya yang sangatlah kuat. Setidaknya, Halley harus memulihkan kekuatannya supaya bisa menstabilkan alamnya. Halley paham dengan apa yang dia katakan, jadi dia pun memutuskan untuk rebahan manja dulu. Halley benar-benar senang dengan pencapaiannya saat ini. Bahkan dia itu sudah seringkali membayangkan hal tersebut. Ia tidaklah menyangka kalau ini semua benar-benar terjadi. Kita pun dibawa ke beberapa saat sebelumnya. Ketika Halley melakukan penerobosan itu, dia tahu betul dengan hal yang paling berbahaya, yakni pada langkah pertama dan kedua penerobosan, di mana Halley harus melakukan penyerangan kepada dantiannya sendiri. Setidaknya dia itu harus merasakan rasa sakit akibat pembalikan meridiannya. Halley sangatlah percaya diri dapat menahan rasa sakit tersebut. Terlebih lagi dia sudah menunggu-nunggu hal ini sejak lama. Pada akhirnya Halley pun dapat menghancurkan hal tersebut. Dia juga memakan pil jiku agar bisa menstabilkan tubuhnya. Perlahan namun pasti setelah semua itu hancur, Halley pun bertemu dengan iblis batinnya. Ini adalah langkah kedua yang harus Halley selesaikan. Menghadapi iblis batin bukanlah perkara yang mudah. Tapi untung saja Halley sudah menyiapkan beberapa harta dan juga pil untuk bisa membantu dirinya. Halley berusaha keras untuk tetap tenang hingga pada akhirnya dia pun mulai sadarkan diri setelah mendengar suara iblis batin jiwa baru lahirnya.
Dia pun memperkenalkan dirinya kepada Han Li. Dan ia juga tahu betapa besarnya keinginan Han Li untuk mencapai tingkat ini. Tapi apakah dia itu benci dengan bentuknya, atau apakah Han Li ingin mengubah penampilannya ke bentuk lain? Atau apakah Han Li ingin mengubah penampilannya ke bentuk lain? Han Li tidak ingin mempermasalahkan penampilannya. Setan batin tahu betul kalau Han Li berusaha untuk tidak tertipu dengan apa yang dia lakukan. Namun apa boleh buat, ujiannya harus bisa menggagalkan Han Li. Saat jugalah setan batin mengubah desa ini agar bisa terkena kebakaran besar, yang mana setan batin berharap agar Han Li bisa bergerak untuk memberikan bantuan kepada mereka. Hanya saja bagi Han Li semua itu tidak ada apa-apanya. Ia berharap setan batinnya bisa berusaha lebih keras lagi. Mendengar perkataannya, maka setan batin pun mulai membawa Han Li ke tempat di mana dirinya harus berhadapan dengan seorang tetua. Namun kali ini Han Li tidaklah dapat menggunakan kekuatannya, dan dia pun harus mati karena kalah dari tetua tersebut. Namun Han Li yang sudah banyak melalui berbagai ilusi menganggap ini masihlah terlalu lemah. Setan batin paham, jadi dia pun mengingatkan kembali pertemuannya dengan Nanggongwan. Kala itu mereka berdua tengah membahas pernikahan. Hanya saja status yang mereka miliki terlalu jauh kala itu, maka Han Li takut tidak akan bisa membahagiakan Nanggongwan. Meskipun gitu, Nanggongwan tetaplah mencintainya. Melihat hal itu membuat setan batin tertawa karena kala itu Han Li memiliki pikiran seperti ini. Namun bagaimana cara dia masih dapat mengatasinya? Setan batin ingat kalau selama Han Li melakukan perjalanan, dia telah mengenal begitu banyak wanita. Jadi setan batinnya pun akan memanfaatkan hal itu untuk membawa setiap wanita yang Han Li temui kemari. Setan batin yakin kalau semua ini pasti akan membuat Han Li tertarik. Setelah semua wanitanya dipanggil, Han Li pun meminta setan batinnya untuk berhenti. Yang mana hal itu pun membuatnya senang karena berhasil menarik perhatiannya. Setan batin berencana untuk memberikan ujian yang lebih besar lagi. Namun karena ia tidak ingin terlalu repot-repot, jadi dia itu hanya akan menanyakan sesuatu kepadanya. Jika Han Li berhasil menjawab, maka dia itu akan pergi. Ia yakin Han Li tidak akan bisa menjawab hal ini, pasalnya dia adalah setan batinnya. Karena dirinya tahu segalanya tentang Han Li, jadi dia itu tidak akan dapat membohonginya, begitu pula dengan sebaliknya. Kedua harta Han Li pun berhasil ditahan oleh setan batin. Pertanyaannya pun dimulai dari sekarang, di mana botol hijau Han Li telah diketahui oleh semua orang yang ada di sana, di mana mereka adalah musuh-musuh dari Han Li. Mengetahui dirinya yang memiliki harta sebesar ini tentu saja membuat para musuhnya menjadi begitu tertarik. Pasalnya dengan harta itu mereka menjadi tidak heran mengapa Han Li bisa memiliki begitu banyak tanaman spiritual yang berumur panjang. Dengan harta ini jugalah mereka tidak akan membiarkan Han Li mendapatkannya kembali. Semua ilusi yang diciptakan oleh setan batinnya benar-benar membuat Han Li terjebak. Pasalnya botol hijau itu merupakan hal yang sangatlah penting baginya. Ketika Han Li ingin mengambilnya, setan batin menghentikannya. Pasalnya dia tahu betul betapa pentingnya botol hijau itu untuk Han Li. Alasan ia bisa sampai sejauh ini juga karena ulah dari botol hijau. Entah ini kebetulan atau tidak sengajaan, tapi semua perjalanan Han Li dimulai dari botol hijau. Tanpa kehadiran botol hijau, maka Han Li tidaklah bisa bertahan sampai sejauh ini. Ia hanya akan menjadi kultivator gagal dan ayah dari seorang anak di desa. Perkataan setan batin benar-benar membuat Han Li terdiam. Ia berharap Han Li bisa memberikan jawaban untuk mengatasi ujian ia selanjutnya. Kita pun diperlihatkan dengan masa lalu Han Li, yang mana dia harus kembali berpisah dengan keluarganya, dan juga pertemuan pertamanya dengan teman-temannya. Han Li juga mengingat alasannya bergabung dan sekte, yakni memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya. Walaupun gitu, Han Li tidaklah memiliki bakat yang hebat, karena akar spiritual yang ia miliki.
Walaupun begitu, Han Li tidak ada niatan untuk menyerah dan dia teruslah berlatih dan mempelajari teknik-teknik yang ada. Selain itu, ia juga belajar tentang ilmu pengobatan. Perlahan-lahan namun pasti Han Li teruslah berlatih. Kala itu, sepertinya dia tidak bertemu dengan botol hijau. Han Li pun mulai paham apa inti dari pertanyaan dari setan batin, di mana dia itu akan tetap pada keputusan awalnya untuk pergi melakukan perjalanan, meskipun tidak memiliki botol hijau. 世界很大，继续往前走。我会牢牢和离别。 Han Li sudah menemui banyak hal di sepanjang perjalanannya. Pertemuan dan perpisahan juga telah ia lalui. Perjuangan tentu saja akan ada akhirnya. Ia juga bertemu kebetulan dan keberuntungan. Han Li akan memanfaatkan kesempatan yang ada dan melakukan yang terbaik sebisa mungkin. Pada akhirnya, Han Li pun bertemu dengan sosok ia ketika masih remaja. Han Li kecil mulai berbicara kepadanya karena menduga kalau Han Li berasal dari tempat lain. Ia juga meyakini kalau Han Li merupakan sosok yang sangatlah kuat. Jadi dia itu berharap kalau kedepannya dia bisa menjadi sosok besar sepertinya. Bagi Han Li, Earl Ngji ini akan menjadi apapun yang dia inginkan selama dia mau berusaha. Ketika dia berhasil menemukan kesempatan yang benar-benar mengubah takdirnya, maka dia itu tidaklah boleh melepaskan hal tersebut. Dan teruslah genggam kesempatan itu karena hal ini sama sekali tidaklah memalukan. Selama ia tahu kemana arah tujuannya, maka ia pasti tidak akan pernah lupa dari manakah dia memulai. Karena itu semualah yang terpenting. Inilah jawaban yang Han Li berikan kepada setan batinnya. Mendapatkan jawaban tersebut benar-benar membuat setan batinnya senang, karena dia itu puas dengan jawaban yang diberikan oleh Han Li. Kembali ke masa sekarang di mana Han Li masihlah beristirahat. Hingga pada akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu oleh para tetua pun akhirnya tiba juga. Di sekte Loyun terlihat seluruh murid berkumpul di depan gerbang, di mana mereka ini akan menyambut kedatangan tetua agung yang baru. Tentu saja itu tidak bukan adalah Han Li. Perlahan-lahan kedua tetua mulai membawa Han Li ke hadapan seluruh murid sekte Loyun. Karena bagaimanapun dia harus diperkenalkan kepada seluruh orang yang ada di sana. Padanya sosok yang menggigirkan sekte Loyun beberapa hari yang lalu pun telah ditunjukkan. Han Li diperkenalkan sebagai tetua agung pertama yang bergabung dengan sekte Loyun. Di sini Han Li pun memberikan sapaan kepada semua orang yang menghadiri acara penyambutannya, di mana semua murid dan tetua pun memberikan hormat sebesar-besarnya kepada tetua baru mereka. Dan begini Han Li pun telah secara resmi menjadi tetua agung dari sekte Loyun. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.